Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati dosen mata kuliah PKN Ibu Nabila. Pada kesempatan yang luar biasa ini, saya akan menyampaikan pidato saya yang mengangkat mengenai fenomena tantangan Pancasila di era disrupsi ini. Sebelum saya melanjutkan uraian mengenai tantangan-tantangan yang ada pada Pancasila di era disrupsi tersebut, alangkah baiknya apabila kita sama-sama membedah terlebih dahulu mengenai era disrupsi sendiri. Jadi, apakah sebenarnya dari arti kata disrupsi tersebut? Era disrupsi adalah masa di mana terjadi inovasi dan perubahan secara masif. Perubahan tersebut terjadi secara fundamental hingga mengubah berbagai sistem dan tatanan ke cara yang baru. Apa dampak dari era disrupsi itu? Mereka yang tidak dapat mengikuti perkembangan dan mempertahankan cara lama akan tidak dapat bersaing. Perubahan pada era disrupsi ini sering digaungkan kaum muda. Pasalnya, mereka adalah yang akan menjadi pemimpin masa depan dan mengalami dampak dari era disrupsi ini. Dalam menghadapinya, kaum muda harus adaptif dan inovatif menghadapi persaingan, sebab persaingan kerja semakin kompetitif. Lalu, sebenarnya sejak kapankah era disrupsi tersebut kemudian mulai terjadi? Era disrupsi 4.0 dimulai pada revolusi industri 4.0. Industri 4.0 merupakan tren otomasi dalam teknologi pabrik. Salah satu perubahan yang terjadi dalam industri 4.0 adalah komputerisasi pabrik. Sistem cyberfisik mampu membuat keputusan dan melakukan tugas secara mandiri. Apabila ada gangguan, tugas baru dilimpahkan ke atasan. Setelah industri 4.0, muncul istilah era masyarakat 5.0 atau super smart society. Hal ini menjadi solusi atas industri 4.0 yang dinilai dapat menimbulkan degradasi manusia. Pada era super smart society ini, manusia menjadi komponen utama. Sementara itu pada industri 4.0, manusia sekedar menjadi komponen pasif. Dalam era 5.0, manusia berelaborasi dengan sistem informasi dan teknologi. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hadirin yang berbahagia, kini kita telah mengetahui betul mengenai makna dari era disrupsi sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tantangan-tantangan terhadap Pancasila yang terjadi di era disrupsi itu sendiri. Indonesia hari ini dan esok memiliki sederet tantangan yang siap menghadang. Terlebih kita menghadapi era disrupsi yang menawarkan aneka kesempatan. Itu artinya, meski tantangan cukup berat, peluang yang hadir di depan mata pun cukup banyak. Inilah yang perlu dimanfaatkan agar era disrupsi dapat membawa berkah bagi bangsa. Tantangan paling nyata yakni menjamurnya narasi kebencian dan berita kebohongan yang berpotensi dapat menciptakan polarisasi serta mencegah bala warga. Di era ini sungguh mudah menciptakan kabar bohong, berbungkus rasa benci terhadap suku, ras, dan budaya tertentu. Sulutan itu pun makin menyala ketika dibalut oleh sentimen agama. Masyarakat yang awalnya tidak suka bertambah benci setelah mendapat amunisi baru dari kabar bohong yang ia terima. Hambatan berikutnya yaitu fenomena menguatnya politik identitas bernuansa keagamaan yang dapat mencegah persaudaraan sesama anak bangsa. Keberagaman dalam keagamaan sesungguhnya sudah disadari oleh para pendiri bangsa sejak awal kemerdekaan. Oleh karenanya,
para pendiri bangsa bercita-cita membangun negeri Indonesia menjadi berdaulat dan menegakkan prinsip keadilan untuk makmur bersama-sama dalam kerukunan berbangsa dan bernegara. Hadirin yang berbahagia, lalu apakah yang kita lakukan sebagai upaya-upaya preventif dalam menghadapi tantangan tersebut? Yang terpenting dari upaya ini adalah menjadikan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, di mana nilai-nilai utama Pancasila terefleksi dalam kehidupan nyata dan mewujud dalam perilaku sehari-hari. Bukan sekedar dihafalkan atau lebih buruk lagi membiarkan menguap ke udara tak menyisakan apa-apa. Selaras dengan kondisi Indonesia hari ini, penyebarluasan nilai-nilai harus dilakukan secara masif dan kreatif, melibatkan berbagai elemen masyarakat dan pemegang kebijakan di industri pemerintahan. Intinya adalah mengaktualisasikan nilai-nilai ideologi Pancasila di ruang publik secara nyata. Pancasila tidak boleh lagi menjadi sebatas prasasti semata, melainkan harus menjelma menjadi cara benalar, bertindak, dan berelasi dengan saudara sebangsa setanah air. Pancasila seyogianya menjadi landasan berpikir dan dasar tingkah laku setiap warga negara agar dapat hidup selaras dan bertanggung rasa dengan warga lain yang berbeda agama, keyakinan, tradisi, suku, dan budaya. Sekian yang saya dapatkan. Jika ada kurang lebih, saya mohon maaf. Terima kasih.